Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Fokus Bapak Dr. Sahabuddin Lani, yang kami hormati Ketua Lasnas BMH Ustadz Kadir, yang kami hormati Ketua Panitia, moderator sekaligus guru kami Ustadz Mukhtar Denglau, dan para tokoh-tokoh masyarakat yang mungkin mayoritas adalah para pengurus-pengurus umat di bawah naungan Fokus dan di sekitaran Makassar dan sekitarnya. Puji syukur yang paling pertama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi menjelang siang ini kita bisa bersuah, kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi, tentu saja dalam momen untuk saling memberi dan saling menerima, saling berbagi, ya. Jadi nanti sebagaimana tadi petunjuk Pak Ketua Panitia, Ustadz Ketua Panitia, bahwa modelnya adalah diskusi, ya, diskusi. Baik, untuk muqaddimah diskusinya ada beberapa hal. Yang pertama, dari sisi kata-kata udhiyah, ya, udhiyah atau kata kurban itu dikembalikan kepada hewan kurbannya, ya. Kenapa dikatakan sebagai Idul Adha? Karena ini adalah hari raya memotong hewan kurban, kira-kira begitu, ya. Nah, berarti bukan terkait dengan salat Idul Adhanya, ya, penamaan tentang Idul Adha itu, tetapi terkait dengan hewan kurbannya. Nah, ini juga perlu kita ketahui secara bersama terkait dengan momen, ya. Apakah penamaan tersebut terkait dengan momen atau terkait dengan hal yang lain? Maka misalnya yang banyak sekarang terjadi di tengah-tengah kita, terutama hari ini sampai hari ini, ya, terkait dengan perbedaan 1 Zulhijjah. Apakah dia terkait dengan momen atau terkait dengan hari? Nah, itu nanti ada pembahasan tersendiri, ya, dan di tempat yang tersendiri. Baik. Kemudian hukumnya ada dua pendapat besar, ya, ulama terkait dengan hukum kurban ini, artinya hukum melaksanakan kurban, ya. Dan kedua pendapat ini bahkan dikatakan oleh para ulama dia adalah seimbang, ya, hukumnya. Yang pertama adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini sedikit lagi sangat tipis sampai kepada hal yang bersifat wajib. Jadi sangat-sangat ditekankan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, ya. Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Ibnu Hazm dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian pendapat kedua adalah wajib bagi yang berkelapangan, bagi yang mempunyai kelapangan rezeki. Meskipun tadi, ya, sunnah muakkadah juga terhadap orang yang berkelapangan. Begitu juga dengan yang wajib ini. Bahkan ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man kana lahu sa'ah atau man lahu sa'ah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, falam yudahhi, ya, fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan rizki lalu kemudian dia tidak berkurban, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, tidak usah dekat-dekat masjid,
Ya, tidak usah datang ke masjid. Ya, subhanallah. Maka inilah yang kemudian menjadikan beberapa ulama mengatakan bahwa dia wajib. Karena kenapa? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada umat Islam yang mampu dan kemudian dia tidak berkurban, jangan datang ke masjid. Maka ini kan sama seperti memutus segala jenis kebaikan-kebaikan yang mungkin yang dia dapatkan. Karena pada saat itu segala sesuatu, masjid adalah epicentrum peradaban Islam. Ya. Istilahnya kalau dilarang datang ke masjid, maka seolah-olah dikatakan ya sudah, kamu tidak dianggap lagi. Ya, begitu. Nah, jadi ini ada dua pembahasan hukum terkait dengan berkurban tersebut. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan berkelapangan itu? Ya, yang terkena hukum wajib ataukah dia terkena hukum sunnah muakkadah? Yang pertama adalah bagi yang mempunyai kelapangan rizki pada saat dilaksanakannya kurban. Ya, misalnya ketika paling minimal, misalnya uang yang dia punya pada saat diadakannya kurban adalah 2 juta. Ya, standar sekarang kalau mau urunan untuk membeli 1 ekor sapi 2 juta. Maka ketika pada saat ini, ya, apalagi sekarang tanggal 2, mungkin mayoritas para pegawai PNS ini baru terima gaji 13 ini. Sebenarnya PNS tidak ada alasan ini, ya, untuk tidak berkurban. Ya, baru terima gaji 13. Nah, untuk itu ketika pada hari ini misalnya dia punya kelapangan itu, maka hukum ini mengenainya. Ya, hukum ini mengenainya. Ada juga pertanyaan, bagaimana Ustaz yang ada kreditnya? Nah, ini rata-rata mungkin juga ada kreditnya. Ya. Nah, ketika misalnya yang mana didahulukan ini antara utang dengan berkurban. Ya. Kalau misalnya utangnya memang sudah jatuh tempo pada saat ini, misalnya jatuh temponya tanggal 1 atau tanggal 2 Juli, kan otomatis ditarik misalnya. Ya, otomatis dipotong, ya, maka tentu saja didahulukan utangnya. Tetapi kalau misalnya masih ada sisa daripada pembayaran utang itu, maka dia masih masuk di dalam kategori hukum ini. Apakah dia sebagai sunnah muakkadah atau sebagai wajib? Ya. Lalu kemudian yang dimaksud berkelapangan adalah bagi orang yang, ya, bisa berhutang untuk melaksanakan kurban. Bahkan beberapa ulama melakukan ini. Mereka berhutang untuk melaksanakan kurban. Maka ini juga menurut beberapa ulama bahwa dia adalah masuk di dalam kategori berkelapangan, terkena dengan hukum ini. Artinya dia berutang ketika dia mengetahui bahwa mungkin beberapa hari ke depan dia akan mendapatkan uang untuk membayar kurban. Akan tetapi kalau dia tidak berutang sekarang, nanti momennya lewat, ya, tidak sempat membeli sapi, tidak sempat urunan dan sebagainya. Lalu kemudian dia berutang untuk apa? Misalnya akhir bulan ini, ada kemungkinan uangnya, ya, atau awal bulan depan ada kemungkinan uangnya dan sebagainya. Maka itu masuk di dalam kategori berkelapangan. Tayyib. Kemudian hewan yang boleh digunakan untuk kurban, para ulama, ya, telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan hewan kurban yang boleh dikurban adalah bahimatul an'am, hewan ternak tertentu. Ya. Karena kalau dikatakan hewan ternak saja, sekarang banyak juga yang sudah menjadi jenis hewan ternak. Ya, ayam sudah diternak, mungkin ikan juga sudah diternak. Kuda di Nyeneponto juga sudah diternak, ya, bukan lagi sebagai alat transportasi misalnya, ya, dan sebagainya. Maka hewan-hewan ternak yang kesepakatan para ulama bahwa sebagaimana, ya, disampaikan, dia adalah dari al-ibl, dia adalah unta, ya, dan segala jenis unta dan sejenisnya.
karena unta itu banyak sekali jenisnya. Lalu kemudian sapi dan segala jenis sapi. Sapi dan segala jenis sapi. Maka ada beberapa pertanyaan, bagaimana dengan kerbau? Ya, maka ketika para ulama-ulama Arab ditanya tentang kerbau, maka mereka mengatakan apakah sifatnya lebih dominan ke sapi atau kemana? Dominan ke sapi, maka mereka mengatakan bahwa dia mendekati sapi, berarti dia sekelas dengan sapi dan sebagainya. Lalu kemudian kambing, domba, ya, domba dan segala jenisnya, kambing dan segala jenisnya. Bahkan ya, Syekh Utsaimin mengatakan, bahkan seandainya hewan tersebut jauh lebih mahal daripada hewan ternak yang biasa dipergunakan untuk berkurban, dan lalu kemudian hewan itu dibeli dan dikurbankan, ya, maka itu tetap tidak sah. Ya, misalnya ada burung tekukur harganya 10 juta, lebih mahal daripada kambing misalnya. Oh, itu mau saya, itu lebih mahal, itu mau saya beli, saya mau kurban, ya. Kata beliau enggak sah. Pokoknya hewan yang sudah ditetapkan, ya, hewan yang sudah ditetapkan. Kemudian umur hewan kurban, ya, onta 5 tahun. Lalu kemudian ini masuk tahun ke-5 maksudnya, ya. Lalu kemudian masuk tahun ke-6. Sapi 2 tahun masuk tahun ke-3. Kambing 1 tahun masuk tahun ke-2. Lalu kemudian domba yang memang jauh lebih besar masuk bulan ke-7. Ini terkait dengan usia. Lalu kemudian cacat, ya. Cacat pada hewan kurban itu ada dua jenis. Yang pertama, cacat yang memang menjadikan hewan tersebut tidak sah untuk menjadi hewan kurban, ya. Buta, ya, buta dan jelas kebutaannya, buta dan jelas kebutaannya, ataukah buta sebelah. Nah, ini tidak sah untuk menjadi hewan kurban. Sakit dan tampak sekali sakitnya, ya, apalagi sekarang terkait dengan PMK, ya. PMK ini nanti Pak dokter yang akan lebih mendalam tentang bagaimana, meskipun juga MUI sudah membuat fatwa, ya, tentang kategorisasi PMK, karena ada jenis PMK yang masih ringan. Nah, ini masih bisa masuk di dalam kategori bisa dikurbankan. Ada penyakit PMK yang, ya, penyakit mulut dan kuku pada hewan itu yang kemudian sudah tidak masuk di dalam kategori yang boleh dikurbankan, masuk dalam cacat yang menyebabkan kurban tersebut menjadi tidak sah. Pincang, ya, tampak jelas pincangnya. Kemudian kurus, ya, kurus sekali sampai, ya, tidak punya sungsung tulang. Maka kemudian jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit-penyakit ini muncul sejak awal, ya. Penyakit-penyakit ini itu yang menjadikan hewan kurban itu tidak sah ketika hewan kurban itu sebelum dibeli atau sebelum transaksi, penyakit-penyakit ini sudah ada, ya, maka menjadi tidak sah. Lalu bagaimana dengan keadaan, ya, misalnya sapinya dari Jenek Ponto, lalu kemudian di dalam proses kasih naik ke mobil, waduh, ini tiba-tiba pincang ki. Apakah masih boleh dikurbankan atau tidak? Menurut para ulama masih dilanjutkan dengan cara seperti itu. Karena kenapa? Dia pincang dalam dalam proses, ya, di dalam proses pengangkutan, yang mana dia tidak pincang sejak awal, seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya hewan yang menyebabkan makruh, ya, nanti juga ada kategorisasi bagi PMK yang masuk dalam kategori makruh ini. Sebagian atau seluruh telinganya terpotong, ya, sebagian atau seluruh telinganya terpotong, maka dia tetap boleh dikurbankan, tetapi masuk di dalam kategori makruh. Artinya kalau ada yang lain, mending kita pilih yang lebih sehat. Apalagi kalau misalnya kita belum belum pikir pengadaan hewan kurban,
Apalagi mayoritas kita di sini adalah panitia hewan kurban, maka di dalam memilih nantinya hewan-hewan kurban ini, maka hal-hal seperti ini yang bisa menjadi landasan kita. Tanduk pecah atau patah, ya, tanduk pecah atau patah masuk di dalam kategori makruhat fil udhiyah. Ketentuan biaya kurban, maksudnya yang memberikan biaya kurban, ya. Seekor kambing ini dilakukan oleh satu orang, ya, satu orang. Seekor sapi maksimal 7 orang. Unta, ya, di dalam beberapa riwayat bisa 10 orang. Unta, ya, kalau misalnya di Makassar ada yang mau berkurban unta, ini boleh 10. Ya. Meskipun di dalam riwayat juga dikatakan bahwa dia 7 juga, sama dengan hal-hal yang lain. Nah, di dalam terkait dengan pahala, karena ini juga berkaitan dengan nanti di dalam satu keluarga siapa yang ditulis namanya di papan itu, yang sebagai orang yang memberikan kontribusi. Satu kurban yang diberikan salah satu dari anggota keluarga, maka itu sudah mencakup pahalanya seluruh keluarga itu. Apakah keluarga tersebut masih hidup ataukah keluarga tersebut ada yang sudah meninggal dunia, ya. Jadi tidak dibedakan, karena satu kurban ini mencakup seluruh keluarga, namanya keluarga inti, ya. Tetapi apakah ini kemudian menghalangi di dalam keluarga itu ada yang berkurban 2 orang? Tidak, silahkan, ya. Ada yang berkurban 3 orang, apalagi semua punya kecukupan, ya, punya kelapangan rizki, maka itu kemudian tidak dihalangi. Tetapi diusahakan di dalam satu keluarga itu ada orang yang berkurban. Kemudian yang mana yang lebih utama, ya? Ada juga muncul, apakah yang ini yang saya lakukan lebih utama? Apakah kambing lebih utama yang disembelih oleh satu orang, ataukah saya berurunan 7 di dalam satu sapi? Yang mana yang lebih utama? Di dalam Abu Umamah bin Sahal mengatakan, ya, sesungguhnya yang lebih utama adalah hewan yang gemuk dan sempurna, ya, hewan yang gemuk dan sempurna. Ini dalam sebuah riwayat, ketika dulu kami di Madinah, ketika kami berkurban, yang kami pilih adalah yang gemuk, ya, dan sempurna, ya. Jangan justru pergi cari yang mana yang paling kecil, ya, yang mana yang paling murah, ya, yang mana yang paling, ya, istilahnya seperti itu, ya. Kita menginginkan bahwa kurban yang kita lakukan adalah yang paling gemuk dan paling sempurna, ya. Dan juga melihat tentu saja dana yang dikumpulkan untuk itu, ya. Nanti pilih yang paling gemuk tidak cukup dananya, ini juga bermasalah. Lalu kemudian paling utama adalah berkurban dengan unta, kemudian sapi, kemudian kambing, ya. Tetapi Lajnah Daimah juga ada, ini dua-duanya muncul dari Lajnah Daimah, ya. Ulama-ulama Saudi, fatwa Saudi, itu ada 2 pernyataannya tentang yang paling utama. Ada pernyataannya yang mengatakan bahwa kambing yang paling utama, kemudian sapi, dan selanjutnya, ya. Dan pernyataan yang kedua muncul dari sumber yang sama, ya, bahwa al-budnah ini yang paling utama. Al-budnah itu unta yang gemuk, ya, salah satu jenis unta terbaik, itu yang terbaik. Lalu kemudian unta biasa, lalu kemudian sapi, kemudian kambing, lalu kemudian unta yang dibagi 7, sapi yang dibagi 7. Begitu urutan-urutannya. Wallahu a'lam. Selanjutnya, ini tadi, ya. Kemudian barang siapa yang sebaik-baik kurban adalah unta, lalu sapi, kemudian kambing. Ini kedua-dua pendapat ini muncul dari Lajnah Daimah. Apakah harus jantan? Apakah kurban itu harus jantan? Selama ini kan pasti jantan semua dibeli, ya, pasti jantan semua dibeli. Kalau tidak jantan, ini takut-takut panitia. Nah, tidak ada ketentuan,
Ya, tidak ada ketentuan bahwa sesungguhnya kurban itu boleh jantan, boleh betina. Ya, sama seperti akikah. Ya, boleh jantan, boleh betina. Meskipun ya, kenapa para ulama kenapa dahulu ini sudah membudaya orang-orang memilih jantan, karena terkait dari kondisi dan kualitas dagingnya, ya, kualitas dagingnya dan harganya. Ya, jadi dari itulah kenapa menjadi budaya pemilihan hewan jantan menjadi hewan kurban. Padahal dari sisi jenis kelamin boleh jantan, boleh betina. Larangan bagi yang hendak berkurban. Ini salah satu larangan adalah memotong kuku dan memotong rambut. Siapa yang dilarang? Bagi yang berkurban, bagi yang namanya tercatat di papan tulis itu yang harus menahan untuk tidak memotong kukunya, ya, mulai kemarin berarti, ya, kemarin hari ini sampai nanti kurbannya itu dipotong. Ya, kurbannya dipotong. Jadi memotong rambut, memotong kuku dan bulu-bulu yang lain. Ya, ini yang dilarang. Nah, ada juga beberapa riwayat, meskipun ini adalah bagian dari syarah beberapa hadis, misalnya syarah Ibnu Majah, ada yang memberikan pendapat bahwa sebenarnya bukan yang dimaksud di situ adalah orang yang berkurban. Yang dimaksud untuk tidak dipotong kukunya, dipotong rambutnya adalah hewan kurbannya. Ya, tetapi ini adalah pendapat yang menyelisih pendapat yang lebih kuat. Ya. Selanjutnya adalah waktu penyembelihan. Ya, hari tasyrik tambah 3 hari, berarti tanggal 10, 11, 12, 13. Ya, berarti 4 hari sampai dengan maghrib. Kapan boleh disembeli? Terserah, mau pagi, mau siang, malam. Ya, boleh dilakukan penyembelihan kapan saja. Tapi penyembelihan dimulai setelah sholat Idul Adha. Ya, setelah sholat Idul Adha. Ketika ada penyembelihan dilakukan sebelum sholat Idul Adha, maka itu tidak masuk di dalam kategori kurban. Ya. Bagaimana dengan ada orang sholat Idul Adha tanggal 9, boleh kita potong tanggal 10 pagi? Ya, enggak. Bagi yang mengikuti pemerintah, maka ya sudah, tanggal penyembelihannya adalah setelah sholat Idul Adha tanggal 10. Bagi yang mengikut Muhammadiyah, berarti setelah sholat Idul Adha tanggal 9. Jadi patokannya adalah setelah sholat Idul Adha. Bagaimana kalau di tempat itu tidak ada sholat Idul Adha? Ya, misalnya di daerah-daerah yang mayoritas non-Islam, tidak diadakan sholat Idul Adha. Kapan kemudian boleh orang memotong? Ya, perkirakan bahwa pada waktu itu orang sudah selesai sholat Idul Adha, baru kemudian boleh memotong. Kan bisa saja, misalnya di bagian Toraja di sana tidak ada, mungkin satu keluarga saja yang Muslim, dia berniat untuk berkurban. Tetapi tidak ada jamaah sholat Idul Adha, maka diperkirakan bahwa orang sudah selesai melakukan sholat Idul Adha. Penyembelih kurban, ini kayaknya mayoritas, ya, kita di tempat ini adalah penyembelih, ya, tukang jagal. Disunnahkan bagi sahibul kurban untuk menyembelih sendiri sembelihannya. Ini sunnahnya, ya. Bagi kita yang ingin berkurban, ya, kalau misalnya kita punya kambing, punya sapi, disunnahkan kita turun sendiri untuk menyembelih. Nah, inilah salah satu tujuan kita adakan pelatihan juga hari ini, agar apa? Kita sudah bisa menyembelih sendiri, ya. Karena kenapa? Untuk menambah mengerjakan sunnah, keutamaan dari kurban itu. Kalaupun tidak bisa atau belum berani, belum pede untuk menyembelih sendiri, boleh diwakilkan kepada orang lain. Lalu kemudian, ini tata cara penyembelihan nanti akan lebih banyak pada sesi-sesi selanjutnya. Ya, sebaiknya pemilik kurban menyembelih hewan kurbannya sendiri. Ya, kemudian hendaknya memakai alat tajam, ya, untuk menyembelih. Hewan yang disembelih dibaringkan di atas lambung kirinya di hadapan kiblat,
kemudian pisau ditekan sekuat-kuatnya supaya cepat putus dan sebagainya. Lalu apa yang dibaca? Nah, ini dalam sebuah riwayat, Bismillahi Allahu Akbar. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. Lalu kemudian ditambah dengan hadza minni, hadza minka walaka. Hadza minka walaka. Ada juga sebuah riwayat yang hadza minka walaka wa'an. Jadi nama pengurban dan keluarganya. Jadi bagi kita yang memotong, ya, bagi kita yang memotong hewan kurban, biasanya kan diserahkan nama-nama pengurban. Nah, ini juga disunahkan untuk menyebut nama dan keluarganya, karena untuk tadi lebih memperjelas bahwa pahala dari kurban itu terkait dengan yang mengurbankan dan juga keluarganya. Pemanfaatan hasil sembelihan, ya, ini pembagian daging, ya. Jadi jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pemanfaatan hasil penyembelihan. Jadi perlu kami tekankan kembali bahwa kurban dan hasil sembelihan itu adalah dua hal yang berbeda. Ya. Ibadah kurban dan kemudian pembagian dagingnya itu adalah dua hal yang berbeda, jangan disatukan. Pertama, kapan terlaksana yang namanya kurban? Kurban terlaksana ketika penyembelihan sudah selesai. Kalau sudah dipotong, ya, mati, darah sudah mengalir, maka pahala sebagai pengurban sudah tamun, ya, selesai. Lalu kemudian pembicaraan selanjutnya adalah mau diapakan dagingnya ini, ya, mau diapakan dagingnya ini. Ada sebuah riwayat dhaif, ya, ini riwayat dhaif dari Ibnu Abbas, ya, bahwa daging kurban itu dibagi tiga. Yang pertama untuk dimakan, yang pertama untuk dihadiahkan, kemudian sepertiga lagi untuk disedekahkan. Meskipun, ya, kalau kita buka buku-buku fikih bahwa riwayat ini adalah riwayat yang lemah. Ada juga riwayat tentang dibagi dua, ya, sebagian untuk dimakan, sebagian lagi untuk disedekahkan. Maka karena tidak adanya tidak adanya dalil yang sharih dan sahih terkait dengan pembagian kurban ini, maka kemudian kita mempergunakan dalil-dalil yang lain. Ya, misalnya di dalam surah Al-Hajj ada dua ayat, ya, yang bisa memberikan kira-kira petunjuk secara umum bagaimana pembagian hewan kurban itu. Ya, salah satu di antaranya adalah kita sebagai pengurban perlu untuk menikmati atau mencicipi dari hewan kurban itu. Imam Syafi'i mengatakan bahwa sebaiknya, seharusnya pengurban, berarti yang 7 orang itu menikmati meskipun sedikit dari daging hewan kurban itu. Lalu kemudian diapakan lagi? Boleh dimakan sendiri, boleh, ya, boleh. Mau diambil semua dagingnya untuk kita, disimpan di rumah, boleh, ya. Atau mau dihadiahkan, bisa dihadiahkan. Mau disedekahkan juga bisa. Ya, jadi tinggal dilihat yang mana maslahatnya yang paling besar di dalam hal pembagian hewan kurban itu. Ya, kalau misalnya maslahatnya lebih besar kalau disimpan, nanti kita mau bikin acara makan-makan dan mengundang semua orang, maka itu lebih baik. Ataukah maslahatnya dihadiahkan kepada tetangga, dihadiahkan kepada teman, ya, bahkan di dalamnya ulama memperbolehkan untuk memberikan hadiah kepada non-muslim, ya, non-muslim yang tentu saja tidak memusuhi Islam, yang kita punya perjanjian damai dengannya, ya, kalau dari antar negara. Tetapi kalau antar tetangga tentu saja itu diperbolehkan, karena kita hidup di bawah sebuah naungan negara, itu diperbolehkan. Atau kamu disedekahkan, ya, kalau misalnya itu yang lebih banyak manfaatnya ketika disedekahkan kepada fakir miskin, disedekahkan kepada orang-orang miskin, di anak yatim, kepada yayasan, kepada lembaga dan sebagainya. Kalau itu yang banyak maslahatnya terkait dengan hewan tersebut, ya.
Lalu kemudian larangan memperjualbelikan hasil sembelihan. Ya, ini juga menjadi penekanan tentang memperjualbelikan hasil sembelihan. Ya. Nah, kalau misalnya memperjualbelikan hasil sembelihan tersebut, kadang-kadang ini yang banyak terjadi adalah terkait dengan hal-hal yang mungkin sangat remeh. Ya, kulitnya, kakinya, kepalanya. Ya. Ada yang menjadikan kepala, kulit, atau kaki sebagai upah pemotongnya, sebagai upah tukang potongnya. Ini masuk di dalam kategori menjual sebagian dari hewan kurban itu. Maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tidak boleh dijadikan kulit, tidak boleh dijadikan kepala, tidak boleh dijadikan bagian dari hewan kurban itu upah untuk orang yang mengerjakan, termasuk kepada upah yang memotong-motong, termasuk bahkan ya termasuk upah kepada panitia. Nah, ini banyak juga di tengah-tengah kita terkait dengan memberikan upah dari hasil kerja. Jangan mengambil dari hewan kurban itu. Makanya kan sebagian besar masjid memang sudah mengkondisikan bahwa ada sebagian dari uang yang dikumpul itu adalah bagian dari operasional, bagian dari upah penjagal, bagian dari upah pemotong, bagian dari pembeli kantong plastik, bagian dari konsumsi panitia dan sebagainya, sehingga tidak ada dari hewan kurban tersebut dijadikan sebagai bagian dari upah. Ya, apakah upah kepada penjagalnya ataukah upah kepada panitianya? Ya. Nah, ini ya larangan mengupah jagal dengan bagian dari hewan sembelihan. Ya. Apakah memang tidak boleh pemotong itu mengambil kepala atau mengambil kulit ataukah kaki ataukah tulang dan sebagainya? Boleh saja. Akan tetapi bukan sebagai upah. Ya, bukan sebagai upah. Dia boleh sebagai hadiah kalau tukang jagalnya orang kaya. Nah, dia sebagai hadiah. Kalau dia orang miskin, ya dia sebagai sedekah. Ya, jadi seperti itu. Jadi dari awal memang sudah harus ditentukan. Nah, ini untuk makam-makam panitia. Ya. Status panitia. Kepanitiaan itu adalah sebagai wakil. Wakil, ya, itu mewakili apa yang sahibul kurban, ya, bukan sebagai amil. Kalau amil mungkin ada jatah amil, ya. Kalau misalnya teman-teman Basnas BMH ini tahu betul ini jatah amil, ya. Tetapi di dalam kurban, ya, bukan sebagai amil, sebagai wakil. Maka segala sesuatu yang keluar dari persetujuan, ya, jadi segala sesuatu yang terkait dengan pembagian daging kurban itu harus atas seizin dengan yang punya kurban. Apakah seizinnya itu memang jauh-jauh hari? Ya, misalnya bapak-bapak panitia jauh-jauh hari sudah memberitahukan bahwa ketika kurban di sini, pembagiannya nanti ini. Ya, pembagiannya nanti seperti ini. Maka siapapun yang nanti menyerahkan uangnya di masjid itu sudah tahu, oh kita nanti akan dibagi seperti ini. Ya, ada tong kasihan hadiah untuk panitia. Ya, tapi dari awal sudah ketahuan dan sudah diketahui dan diikhlaskan oleh yang punya kurban itu. Maka segala bentuk, ya, daging itu mau kemana, kulit mau kemana, kepala mau kemana, itu sudah harus jelas. Jangan sampai ada yang meleset sehingga apa yang kita lakukan itu tidak keluar dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena kenapa? Ada sebuah dalil, ya, ada sebuah asar mengatakan siapa yang menjual bagian dari kurban itu fala udhiyalahu. Siapa yang menjual dari bagian kurban itu maka tidak ada kurban baginya. Ya, maka dia tidak dihitung kurban bagi dia pada saat itu. Ya, meskipun dia sudah memotong, tetapi karena dia masih sempat melakukan sesuatu yang menyelisihi dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menghitung ibadat tersebut. Baik jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sekedar pendahuluan sebagai pemantik kita untuk melaksanakan diskusi kita pada kesempatan yang mulia ini.